pelajarannya. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian ini ada yang tidak hadir. Siapa? Iksan sama partai. Kenapa? Sakit, dua-duanya sakit. Oke, kalau gitu mari bersama-sama kita mendoakan temannya terlebih dahulu ya. Oke, doa mulai. Semoga nanti temannya bisa diberikan kesembuhan dan besok bisa beraktivitas bersama-sama dengan kalian lagi. Amin ya robbal alamin. Ada yang mulai ngantuk? Lepeknya nggak dipakai? Kenapa disobek? Pikirin apa? Ya semoga cepat sembuh ya depresinya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada siang ini, kita mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Surat. Di bagian apa? Bagian struktur. Surat pribadi. Ada berapa kemarin strukturnya? 8. Oke, coba dibuka lagi LKS-nya kemarin tentang surat pribadi. Halaman nomor 2. Halaman 55. Kemarin ada 8 struktur surat pribadi. Yang pertama, yang paling atas sendiri ada bagian apa? Dan tanggal pembuatan surat. Kemudian di bagian bawahnya ada untuk sahabatku Ain. Itu bagian apa? Yang asli mana? Gak bawa. Bagian 2 tadi apa? Alamat, tujuan, berarti di bagian alamat ini berisi tentang siapa? Namanya siapa? Namanya si penerima atau pengirimnya? Penerima. Kemudian bagian selanjutnya ada apa lagi? Salam pembuka. Kemudian di situ kan ada yang kurang nih. Bagian setelah salam pembuka ada ingat bagian apa lagi? Pembuka surat. Pembuka biasanya tentang apa? Menanyakan kabar, tanya kabar. Kemudian setelah pembuka surat ada apa lagi? Isi surat. Isi surat berarti berkenaan dengan apa yang ingin disampaikan ke penerima atau pesannya ya. Kemudian setelah isi surat ada apa lagi? Penutup surat. Penutup surat berarti fungsinya untuk apa? Menutup percakapan atau mengakhiri isi surat. Kemudian setelah penutup ada apa lagi? Belum tanda tangan apa? Salam penutup. Setelahnya yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Nah, setelah kalian kemarin sudah mempelajari tentang struktur, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa?
Unsur kebahasaan surat pribadi. Unsur kebahasaan berarti berkenaan dengan apa? Bahasa. Kemudian apa lagi selain bahasa? Penulisan. Kemudian tanda baca. Tanda tangan tadi udah di strukturnya. Sekarang kita akan belajar tentang tanda baca, kemudian bahasanya, kemudian tentang penggunaan kata ya, yang biasanya ada di surat pribadi. Nah, baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat merupakan gabungan dua kata atau lebih yang apabila satu itu menghasilkan sebuah pengertian atau konsep pemikiran tertentu atau membentuk sebuah makna tertentu. Berarti dalam sebuah kalimat itu ada beberapa gabungan kata ya, tidak hanya satu kata. Contoh kata itu biasanya apa? Bisa disebutkan contoh kata? Contoh kata. Ada kata apa coba? Aku. Selain itu coba contohnya ada meja. Nah, agar menjadi sebuah kalimat itu maka harus ada kata lainnya agar membentuk sebuah kalimat. Contohnya meja di kelas 7A sangat banyak dan tertata rapi. Nah, di sini ada kumpulan dari beberapa kata. Nah, kemudian setelah kalimat dari sebuah kalimat itu kan bisa dihubungkan ya, atau bisa berisi beberapa kalimat. Jadi, misal dalam sebuah surat pribadi itu kan tidak dalam bagian isi tentunya ya. Pertama, bagian isi itu ada beberapa kumpulan kalimat. Nah, kumpulan kalimat itu dinamakan dengan paragraf. Oke, coba dari Mbak Ulfatun dibaca. Paragraf menurut Pak Hadi merupakan paragraf merupakan satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam paragraf itu harus disusun secara runtut dan sistematis, di mana ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Contohnya ada di halaman 55 itu, di contoh surat pribadi ya. Ada surat pribadi untuk Aim. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, itu ada salah satu contoh dari paragraf. Nah, penulisan paragraf ini dalam surat pribadi biasanya kan ada terdiri dari tidak hanya satu paragraf saja. Oleh karena itu, saat kalian sedang menulis sebuah paragraf, kemudian akan membuat paragraf baru, maka penulisan kalimat bagian awalnya itu bagaimana? Ditulis apa? Ditulis kapital, setelah itu apa? Misal, contoh di bagian paragraf sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Coba dilihat. Nah, di situ kan ada paragraf baru. Ayo dilihat LKS-nya coba. Di bagian penutup surat ada sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Nah, di situ penulisannya
tidak sejajar dengan bagian yang paling atas sendiri. Jadi tulisannya itu menjorok. Jadi misal contoh, ini sebuah paragraf. Nah, pada bagian awalnya, pada bagian awal paragraf itu biasanya ditulisnya tidak sejajar dengan ini bagian itu. Paham? Paham tidak? Bagian awalnya itu menjorok ke dalam. Nah, di sini baru dimulai awal kalimat. Contohnya ada kata itu untuk menandakan sebuah awal paragraf. Setelah paragraf selanjutnya kita akan, nah ini ada contoh paragraf. Apa kabar Eyang? Semoga Eyang selalu sehat dan bahagia di sana. Bisa juga karena bagi beberapa sumber yang dibaca itu penulisan dari surat pribadi itu ada yang tidak menjorok, tetapi sesuai dengan aturan yang baik dari bahasa Indonesia, maka sebaiknya ditulis dengan menjorok ke dalam. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ejaan dan tanda baca atau punktuasi. Ejaan itu apa? Ejaan itu apa? Ejaan itu bisa tentang penggunaan kata, kemudian tulisan seperti apa. Kemudian tanda baca itu apa contohnya? Yang paling tahu tanda baca titik, kemudian koma. Kemudian apa lagi? Tanda tanya, kemudian tanda seru. Yang pertama kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam penulisan sebuah surat pribadi ataupun teks yang lainnya itu, yang namanya huruf kapital itu menjadi satu hal yang perlu kalian pahami, kemudian diperhatikan juga. Kalian sudah pernah belajar tentang huruf kapital belum? Pernah ya? Berarti kalian sudah pernah belajar tentang huruf kapital. Nah, yang pertama, huruf kapital itu memiliki beberapa fungsi. Ada apa saja? Penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk nama apa aja? Nama orang. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari huruf kapital, tapi dalam surat pribadi biasanya digunakan untuk penulisan nama orang, kemudian nama jalan, nama daerah, awal kalimat. Nama orang contohnya siapa? Teguh, Mbak Teguh. Teguh siapa? Teguh Firmansyah. Teguh Firmansyah contohnya. Nah, penulisan nama orang ini berarti diawali dengan huruf kapital. Di bagian ini kan terdiri dari dua kata ya, ada Teguh sama Firmansyah. Berarti masing-masing kata ini diawali dengan huruf kapital. Kemudian apabila di dalam sebuah paragraf ya, itu ada panggilan nama, penyebutan nama. Seperti contoh nih dalam nomor 5. Itu di situ di bagian isi surat itu kan ada Ain setelah kamu pindah ke Samarinda. Nah, kata nama Ain itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian setelah nama orang ada nama jalan. Contohnya di situ ada jalan apa itu? Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro.
diikuti dengan kata desanya, maka tetap nama desanya itu ditulis awalnya menggunakan huruf kapital. Apabila hanya ditulis namanya saja, tetap ditulis huruf kapital. Contohnya desa Susukan, maka ditulis Susukan. Bisa dipahami? Nah, awal kalimatnya biasanya kan kalian tuh saat menulis sebuah paragraf atau kalimat itu jangan lupa diawali dengan huruf kapital. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya setelah huruf kapital ada penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda baca koma. Tanda baca koma itu digunakan untuk memisahkan unsur kalimat seperti sapaan. Sapaan kan biasanya digunakan tuh dalam sebuah surat pribadi. Contohnya di situ ada kata hai sahabatku. Hai sahabatku. Hai oma sahabatku. Kemudian digunakan juga saat di bagian nama terang. Nama terang itu kan di contohnya ada di bagian belakang, di bagian paling bawah sendiri ada nama dan tanda tangan itu. Jangan lupa diberikan tanda koma. Berarti sahabatmu, koma, kemudian tanda tangan, baru namanya. Gina. Penggunaannya ini untuk memisahkan unsur dalam sebuah kalimat atau kata. Kemudian tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya, aku sudah membaca suratmu kemarin. Kemudian contohnya apa lagi? Contoh kata lagi. Di contoh surat itu, Ayu setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Nah itu kan satu kesatuan dari beberapa kata yang membentuk sebuah kalimat yang harus diakhiri dengan tanda baca titik. Setelah tanda baca titik, ada penggunaan tanda baca seru dan tanda tanya. Tanda baca seru ini digunakan untuk menyatakan emosi kuat seperti perasaan senang, kaget, dan juga rindu. Contohnya, aku sangat rindu denganmu, atau aku sangat bahagia kamu sudah mengirimkan surat kepadaku. Biasanya kan ada aura semangat dari penggunaan tanda apa tadi, tanda apa? Tanda seru. Tanda seru ya. Atau biasanya kalian taunya tanda pentung. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian setelah tanda seru ada tanda apa lagi? Tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk apa? Untuk kalimat yang sifatnya itu pertanyaan atau menanyakan sesuatu atau meminta informasi. Tanda tanya digunakan untuk beberapa kata tanya. Kalian tahu singkatan adik Simba? Tahu. Nah, itu saat digunakan untuk menanyakan sesuatu kan perlu menggunakan kata tanya ini. Kemudian diikuti dengan sebuah kalimat dan jangan lupa menggunakan tanda baca tanya. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Bagaimana kabarmu di sana? Contohnya, bagaimana kabarmu di sana? Penggunaannya itu menggunakan tanda baca tanya. Jangan lupa ya, karena kemarin itu sudah melihat contoh dari surat yang kalian buat, masih banyak yang saat menulis sebuah pertanyaan itu tidak diakhiri dengan tanda baca tanya. Mas nggak? Mas dibuka dulu. Mas dibuka nggak Pak? Enggak.
ini beda ya dengan imbuhan. Imbuhan itu biasanya itu melekat dengan kata dasar. Kata depan ini fungsinya itu merujuk pada keterangan baik tempat maupun waktu. Contohnya, karena kata depan ini bukan sebuah imbuhan, maka ditulisnya itu ada spasinya. Contohnya, di sekolah, kemudian ke rumah sakit. Ini penggunaan untuk kata depan. Kalau untuk imbuhan, ditulisnya itu gabung atau pisah? Kalau imbuhan gabung, contohnya apa? Didengarkan. Kemudian kelaparan. Ini kan membentuk sebuah kata kerja ya. Kalau misalnya penggunaan kata depannya itu merujuk pada penggunaan kata kerja, maka harus digabung. Tapi kalau merujuk ke tempat atau waktu itu harus dipisah. Penggunaannya ada di, ke, dari, kemudian pada, dan lain sebagainya. Seperti contoh di LKS juga ada kata depan enggak? Di bagian isi surat coba. Ada di bagian mana? Nah, itu di sekolah Bentara Internasional. Penggunaan di-nya itu tidak melekat atau tidak gabung dengan kata sekolah. Dipisah ya. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan tempat. Menunjukkan apa tadi, Mas? Menunjukkan tempat. Mana tadi contohnya?
ibu. Ibu dengan kalian semua berbicara dengan Mbak Eka. Nah, maka saat mengatakan ibu dengan kalian, maka ibu menggunakan kata ganti kami. Sedangkan saat ibu mengajak Mbak Eka atau Mbak Eka terlibat bersama dengan ibu, maka ibu menggunakan kata kita. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Kemudian setelahnya, ayo ada apa lagi? Orang kedua. Kata orang kedua untuk satu orang ada apa aja? Kamu. Kemudian dia belum. Engkau. Terus kau. Terus apa lagi? Oke. Terus apa lagi? Iya, sampean. Oke, dan lain sebagainya. Itu dalam versi bahasa Jawa ya. Kemudian kalau kata ganti orang kedua atau lawan bicaranya itu banyak, maka bisa menggunakan kata ganti apa? Kalian. Atau bisa juga kamu sekalian, Anda sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga atau yang sedang dibicarakan ini. Yang satu orang dulu. Dia. Terus dia. Beliau. Atau bisa juga nya. Misal penggunaannya itu biasanya kan digunakan untuk imbuhan ya di belakang. Kemudian untuk yang jamak atau banyak orang, misal kita sedang membicarakan sebuah kelompok, itu kita menggunakan kata ganti apa? Mereka. Setelah kata ganti orang, kita juga menggunakan kata ganti apa lagi tuh di bagian belakang? Penunjuk ini contohnya ada ini, itu, di sini, di situ, di sana. Kalau ini berarti konteksnya dekat atau jauh? Dekat. Kalau itu konteksnya jauh. Kemudian pronomina penanya atau sebagai penanda pertanyaan. Biasanya ditanyakan itu ada apa aja itu di sana? Orang itu menggunakan kata tanya apa? Siapa? Barang menggunakan kata tanya apa? Apa? Kemudian untuk pilihan mana? Yang mana? Contohnya apa makanan kesukaanmu? Nah itu berarti kan menanyakan apa? Oke. Selanjutnya ada penggunaan kata sapaan. Biasanya kan dalam surat pribadi itu ada sapaan ya, atau misalnya saat kamu akan memanggil si penerima surat, maka kamu itu menggunakan sebuah sapaan. Biasanya contohnya apa? Sahabatku, kemudian ibu, bapak, bude, pak de, dan lain sebagainya itu merupakan penggunaan kata sapaan. Nah, di sini ada 4 penggunaan kata sapaan yang menunjukkan, yang pertama menunjukkan hubungan kerabat. Kerabat berarti itu ya orang yang terdekat. Contohnya apa? Yang tahu? Tante, kemudian om, pak de, bude, mas, mbak, terus adik, kakak, ibu, bapak. Nah itu termasuk yang menunjukkan hubungan kerabat. Tadi contohnya apa mas? Kerabat itu tadi contohnya apa? Yang menunjukkan kekerabatan, kata sapaannya contohnya apa? Kakak, terus ayah, terus ibu, tante, om, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada yang diikuti nama. Contohnya nama tantenya Tante Rina. Nah, berarti Tante Rina. Jadi ada diikuti sebuah nama. Saudara Imam, saudara Putri, Bapak Agung, kemudian Pak Heru. Oke. Teman, bukan. Nah, Bapak Pak Heru, terus Mas, contohnya siapa kakak? Ada punya kakak atau adik? Mas Farhan, kemudian Farhan bisa punya adik namanya Rafa, berarti Rafa
levelnya lebih tinggi atau orang yang lebih tua dari kita atau si penerima itu lebih tua dari kita. Contohnya yang saya hormati ibu guru, misalnya ada seorang siswa yang merupakan alumni dari sebuah sekolah kemudian ingin mengirimkan surat kepada ibu gurunya yang sudah mengajar dulu. Nah, itu bisa menggunakan kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Contohnya yang saya hormati contohnya Bu Erlin. Kemudian yang saya hormati Bapak Raswin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu berupa kata ganti. Tadi kan sudah ya, kata ganti atau pronomina itu ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama tadi yang siapa? Diri. Orang kedua itu berarti yang sedang diajak bicara atau lawan bicara. Kalau yang ketiga itu berarti yang dibicara. Kalau kata sapaan dalam sebuah surat pribadi juga ada penggunaan kata emotif atau ekspresif. Kata emotif dan ekspresif itu mempererat hubungan emosional antara pengirim dan penerima. Kata emotif itu mengandung muatan perasaan seperti senang, sedih, rindu, bahagia, kecewa, dan lain sebagainya. Sama ya? Ngantuk? Mau cuci muka dulu nggak? Ya, bisa diikuti. Oke, setelah kata emotif ada kata ekspresif yang mengekspresikan pikiran dan perasaan secara langsung. Seolah-olah si penulis itu sudah akrab dengan si penerima. Contohnya, aku sangat bahagia membaca surat darimu kemarin. Nah, itu kan menunjukkan perasaan yang bahagia. Jadi si penerima surat ini itu bahagia sudah mendapatkan surat dari si penulis sebelumnya. Oke, kemudian sudah lama kita tidak bertemu. Aku rindu sekali suasana rumah dan tawa ceria. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak ada. Pulangnya jam berapa? Nanti masih lama. Oke, Ibu ada satu contoh surat. Ini kan yang sudah kalian bikin kemarin, tapi Ibu tidak tunjukkan ini dari siapa. Tapi Ibu ingin kalian coba menganalisis kesalahannya ya. Nah, contoh 3 dulu. Ini yang Ibu juga bukan kesalahan yang bisa kalian jadikan nanti pembelajaran bersama-sama. Yang pertama, kepada sahabatku tercinta ini. Yang salah yang mana juga? Satu-satu coba dari Mbak Eka dulu. Jadi yang salah yang mana? Hanya huruf kecil. Kemudian ada yang lagi yang menemukan kesalahannya? Ayo, masih ada lagi.
Yang kalimat pertama dulu. Pada sahabatku tercinta ini. Tanda bacanya sudah benar atau belum? Apa yang belum? Apa yang kurang? Kurang tanda di sebelah mana komanya? Koma bercinta atau sebelum andini. Ini di sini ada tanda koma. Kemudian apa lagi? Sudah atau belum? Coba kita koreksi bersama-sama. Kepada panjang besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Kenapa besar? Kalimat pertama atau awal dari kecil. Misalnya K-nya harus besar. Kemudian sahabat besar atau kecil? Kecil. Lalu misalnya harus kecil. Kemudian tercinta, ini tetap ya tulisannya tetap kecil. Kemudian sebelum kata ini harus diikuti dengan tanda koma, karena menunjukkan Andini itu siapa, nama atau sisa Kemudian yang kedua, yang salah yang mana? Tidak ada? Tadi? Oke, bisa. Tadi yang bilang koma siapa? Ada yang bilang koma? Oke. Sini harus ada tanda koma. Kemudian apa lagi yang salah? Penulisan ininya benar atau tidak? Penulisan bulannya benar atau tidak? Bulan itu harus menggunakan menggunakan huruf kapital. Menggunakan huruf kapital. Kemudian 2025-nya sudah benar. Menggunakan penulisannya itu berarti nama tempat, koma, tanggal, bulan, tahun. Bulan harus ditulis dengan huruf kapital. Yang terakhir bersama-sama. Yang salah yang sebelah mana? Nanti harus kapital atau tidak? Kapital karena awal kalimat. Kalau itu baku atau tidak? Kalau harusnya kalau yang kalau. Kemudian di sini ada penggunaan kata benda. Ini sebenarnya penggunaan bahasa gaul ya. Kalau nanti kalian menemukan bahasa gaul atau menulis dengan menggunakan bahasa gaul, bisa ditambahkan dengan tanda seperti di bawah seperti ini yang menunjukkan itu merupakan sebuah kata gaul. Atau kalau bisa ditulis dengan huruf mi. Kemudian ke rumahku, ini kan tadi merupakan penggunaan kata depan, maka harus dipisah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak, maka selanjutnya kita akan menyuntik atau menganalisis kesalahan dari surat pribadi yang sudah kalian buat kemarin. Nah, untuk kelompoknya sudah Ibu bagi, jadi nanti kalian tidak dengan teman itu saja, tapi bisa berbagi pendapat dengan teman yang lain. Silakan berkelompok. Yang pertama ada kelompok 1 ada Urbi, Wahyu, Iva, Farhan dan Kahan. Ayo kelompok 1 kelompok dulu. Kalian tidak berangkat ya, tidak apa-apa. Berarti Urbi, Wahyu, Iva dan Farhan. Silakan berkelompok.
Silakan yang sudah berkelompok, ayo duduk dulu berkelompok. Ayo kita udah berkelompok semua? Sudah? Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengambil surat yang akan dianalisis. Silakan perwakilan satu. Kelompok ayo maju ayo. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok empat. 5. Siapkan satu lembar kertas per kelompok, silakan pakai satu lembar kertas. Kemudian dianalisis. Perhatikan dulu. Halo. Perhatikan dulu. Halo. Silakan dianalisis kesalahannya, baik tanda bacanya, mungkin penggunaan katanya yang kurang efektif, kemudian penulisannya ada yang salah dan lain sebagainya. Ambil kertas masing-masing satu, kemudian jadi nanti kalian di kertas yang berisi tulisan ini silakan dilingkari kesalahannya sebelah mana. Dilingkari, misal di sini yang salah bagian penulisan kotanya, maka dilingkari seperti itu. Paham? Bisa dipahami? Kemudian di kertas yang sudah kalian sobek itu ditulis penulisan yang benar seperti apa. Bisa dimulai? Jadi di kertas yang berisi surat pribadi kalian lingkari bagian yang salah mana, kemudian di kertas yang baru ditulis jawaban atau penulisan yang benar seperti apa. Jangan lupa diberi nama kelompok satu atau kelompok berapa, kemudian ditulis nama anggotanya. Kamu kelompok mana? Harus lihat semua, karena nanti ibu nilai satu persatu orang nilai satu. Ayo sini, jangan iya, satu kertas lagi. Yang satu ini nanti dicari, yang satu ini buat tulis yang benar. Ayo,
Ada yang salah nggak menggunakan kata gantinya, misalnya tadi yang menggunakan kata partikel tapi sebelumnya ada Ayo.
Yang benar dong, yang benar.
Salahnya apa aja? Ayo. Ayo kalau kamu nggak presentasi, nggak pulang sama. Oh, suka. Ayo. Yang lain perhatikan. Ayo, yang lain perhatikan dulu. Ayo. Ayo kalau ketawa nggak selesai loh. Yang pertama bagian mana? Bagian. Ya salah membuka, kenapa salah membukanya? Banyak kurang kemana? Bagian awal. Ya di bagian awal itu kenapa? Bagiannya kecil. Terus di bagian isi kenapa? Di bagian isi aku hanya kecil. Terus kamu bisa tahu dia salah kenapa? Nanti yang kecil kenapa? Kenapa salah? Awal kalimat atau karena apa? Karena awal kalimat tapi ingatnya ke kecil. Terus apa lagi? Jaga kenapa? J-nya kecil kenapa? Karena awal kalimat. Ya, terus ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya tadi. Udah sini bisa ditemukan. Hari ini sudah belajar tentang apa? Pribadi, unsur pembahasan, surat, pribadi. Tadi ada apa aja? Penggunaan huruf, kapital, terus tanda baca. Tanda baca ada apa? Ada apa saja tadi? Ada orang, tanda seru, tanda tanya. Terus tanda hisab dan tanda hubung. Dan tanda hubung. Nah, ini silakan kalian pelajari lagi, ya. Mas Rafael dulu. Nah, silakan dipelajari lagi. Kalian bisa buka
berikan tema, kemudian Ibu berikan tema, kemudian kalian silakan buat surat pribadi yang bentuknya seperti apa? Kira-kira seperti apa?